Selamat berjumpa lagi kebanggaan ibu dan bapak. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di puncak gunung ke-9 bersama dengan Ji Ye dan Han Sen. Lalu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Ji Ye dan Han Sen benar-benar memiliki kesetiaan kepada Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini juga ingin mengetahui sejarah dari kelompok bunga dari mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada keduanya apakah mereka mengingat beberapa kejadian di masa lalu mengenai kelompok bunga. Keduanya pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini terdiam beberapa saat dan keduanya pada saat ini mengerutkan kening. Han Sen pada akhirnya segera berbicara dengan nada sedikit serius. Han Sen berkata bahwa dirinya hanya mengingat beberapa hal. Dirinya benar-benar tidak bisa mengingat semuanya, tetapi sesuatu hal yang sangat jelas baginya adalah melindungi Tuan adalah misinya. Apapun yang terjadi bahkan dengan mengorbankan nyawanya dirinya benar-benar harus melindungi Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyadari bahwa Han Sen benar-benar serius. Xiao Yan pun lanjut memastikan dengan berkata bukankah dengan kata lain selama jangka waktu selama ini mereka benar-benar telah kehilangan beberapa ingatan penting. Han Sen pun mengangguk sementara Ji Ye pada saat ini masih merenung. Pada akhirnya Ji Ye pun segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa Ji Ye juga sama sekali tidak bisa mengingat ingatannya dengan jelas. Dirinya dapat merasakan adanya kenangan yang sangat penting tetapi dirinya benar-benar tidak bisa merasakan dalam ingatannya. Pada saat ini ingatan Ji Ye benar-benar sangat kosong tetapi di hatinya ada sesuatu yang menggebu-gebu. Setelah selesai berbicara Ji Ye pun pada saat ini kembali mengerutkan keningnya dan berusaha keras untuk mengingat semuanya. Tetapi setelah beberapa saat tidak peduli seberapa kuat Ji Ye mencoba, pada akhirnya Ji Ye benar-benar tidak bisa mengingat apa yang ada di dalam ingatannya. Xiao Yan pun pada saat ini menghela nafas dan berkata sepertinya tidak ada yang bisa mengingat memori kunci ini. Seseorang pasti telah sengaja menghapus memori penting ini sepenuhnya dari semua kelompok bunga. Seharusnya Ji Ye dan Han Sen juga menyadari siapakah sosok yang melakukan hal ini. Jika tebakan Xiao Feng benar orang yang melakukan hal ini seharusnya adalah Yang Mulia. Han Sen dan Ji Ye pada saat ini tiba-tiba terkejut dan bertanya mengapa Yang Mulia melakukan hal tersebut. Mendengar pertanyaan dari Ji Ye pada saat ini Han Sen seolah berpikir dan bergumam sepertinya Yang Mulia memiliki niatannya sendiri. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin bisa mereka menebak apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia pada saat itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan sepertinya sudah memiliki jawaban samar-samar di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari kemungkinan besar Yang Mulia menghapus semua ingatan dari kelompok bunga. Hal itu bertujuan agar mereka tidak melakukan pemberontakan setelah lama menunggu. Yang Mulia benar-benar menghapus semua ingatan mereka dan hanya menyisakan ingatan yang berisikan tujuan mereka berada. Yang Mulia juga meninggalkan kartu Necromancer untuk membatasi pergerakan orang-orang ini. Dengan kartu Necromancer saja sudah cukup bagi mereka untuk tidak berani bertindak terhadap keputusan dari Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar telah memperhitungkan semuanya dengan sangat baik di masa lalu untuk reinkarnasinya. Dengan hanya kekuatan Xiao Yan yang seperti saat ini tentu saja Xiao Yan benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh para seniornya. Beruntung dengan kartu Necromancer yang telah ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao Yan pada saat ini benar-benar selamat. Memikirkan hal ini Xiao Yan juga pada akhirnya kembali teringat bahwa Xiao Yan harus dengan cepat menjadi semakin kuat. Seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa identitas Xiao Yan pada saat ini telah terungkap di aliansi Dosian. Warisan yang dimiliki oleh Xiao Yan juga menjadi hal yang terpenting bagi Xiao Yan pada saat ini. Banyak orang yang mendambakan warisan terkuat ini oleh karena itu Xiao Yan harus tumbuh dengan cepat. Xiao Yan harus menerobos ke tingkat Dogat dalam waktu yang singkat dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Han Sen dan Ji Ye bahwa Xiao Yan perlu mundur untuk beberapa waktu.
Oleh karena itu selama waktu ini Xiao Feng akan meminta saudara Han Sen untuk membantu melindungi tempat ini. Menanggapi hal tersebut Han Sen pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan lanjut berkata agar Tuan jangan khawatir, dirinya tidak akan pernah meninggalkan Tuan dan ada 10.000 prajurit hantu yang pada saat ini tidak akan pergi. Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut berkata kepada Ji Ye bahwa dirinya juga pada saat ini ingin merepotkan Ji Ye. Ji Ye pada saat ini langsung tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan dengan nada bercanda, apakah Tuan pada saat ini ingin mandi bersama lagi? Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit mendengar Ji Ye yang menggoda Xiao Yan dengan cara seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya mengabaikan Ji Ye sebelum akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke dalam danau. Ji Ye juga pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Ji Ye pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Sementara itu Han Sen pada saat ini segera menjalankan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Feng. Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di aliansi Dosian, Lei yang pada saat ini segera kembali dengan marah dan telah sampai di sebuah pavilion. Lei yang pada saat ini bertemu dengan beberapa orang yang sedang berbincang-bincang dan Lei yang pada saat ini benar-benar terlihat gondok. Melihat kedatangan dari Lei yang ini salah seorang di antara mereka segera bertanya, ternyata Lei yang telah kembali. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu seberapa kuatkah orang itu. Lei yang wajahnya dipenuhi dengan amarah pada saat ini segera berkata bahwa seseorang telah melindungi orang tersebut. Menanggapi perkataan dari Lei yang pada saat ini salah seorang lainnya segera bertanya warisan apa yang dimiliki oleh orang itu. Lei yang pun tanpa basa-basi segera menjawab bahwa orang itu juga memiliki sebuah jari. Sosok lain pada saat ini segera menunjukkan ketertarikan dan bertanya kepada Lei yang apakah orang tersebut kuat. Lei yang pun segera berkata bahwa orang ini hanya seorang Dosian. Tetapi meskipun begitu auranya benar-benar terasa sangat merajalela, terlebih lagi ada Han Sen juga yang seorang jenderal dari aliansi Dosian dan dirinya memiliki 10.000 satria hantu di tangannya. Tampaknya pada saat ini Han Sen benar-benar memutuskan untuk melindungi bocah tersebut bagaimanapun caranya. Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka segera berkata tampaknya semua ini benar-benar sedikit rumit. Sepertinya mereka benar-benar harus memancing orang tersebut keluar dari aliansi Dosian untuk bisa menghabisinya. Salah seorang lainnya pada saat ini segera lanjut berkata sepertinya cara itu juga pada saat ini tidak mungkin dilakukan oleh mereka. Bagaimanapun dengan adanya Han Sen pasti rencana mereka akan segera diketahui oleh Han Sen. Tampaknya pada saat ini mereka hanya bisa menunggu dan membiarkan waktu untuk bocah tersebut hidup beberapa saat. Semua orang pada saat ini mengangguk menyetujui apa yang diucapkan oleh sosok tersebut, begitu juga dengan Lei Yang. Merasa semua ini telah diputuskan, pada akhirnya Lei Yang memutuskan untuk pergi dan segera meninggalkan aula. Sementara itu di sisi lain jauh dari aliansi Dosian di lautan kehampaan ada sebuah bahtera besar dengan tulisan aliansi Dosian di atasnya. Di atas bahtera pada saat ini ada sesosok cantik sama dengan beberapa orang yang saling berhadapan. Sosok cantik ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yun Yun yang terlihat sangat lemah dan kebingungan. Rupanya pada saat sebelumnya Yun Yun telah ditarik oleh orang-orang dari domain bunga. Yun Yun dilatih di domain bunga hingga kekuatannya telah meningkat. Namun setelah pelatihannya itu Yun Yun pada saat itu benar-benar mengalami konflik dan memutuskan untuk kabur. Yun Yun pun dikejar dan pertempuran benar-benar terjadi mengakibatkan Yun Yun benar-benar terluka parah. Yun Yun pada saat itu berpikir bahwa dirinya benar-benar akan mati di tengah-tengah pelarian ini. Namun pada akhirnya begitu Yun Yun terbangun, Yun Yun pada saat ini sudah berada di sebuah bahtera dan Yun Yun benar-benar kebingungan. Di dalam ingatan terakhirnya dirinya pada saat itu diselamatkan oleh seorang pria yang sangat familiar. Yun Yun segera menyadar tampaknya sosok tersebut adalah sosok Xiao Yan dan Yun Yun benar-benar terkejut. Yun Yun pada akhirnya melihat sekeliling tetapi pada saat ini tidak ada sosok Xiao Yan di hadapannya. Melihat Yun Yun yang pada saat ini celingak-celinguk, salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara. Sosok tersebut bertanya apakah senior Yun Zi pada saat ini sudah bangun.
Yun Yun tiba-tiba terkejut dipanggil dengan sebutan Yunzi dan ingatannya pada saat ini kembali muncul. Yun Yun tertegun dan pada saat ini kembali teringat sosok Xiao Yan yang menyebut Yun Yun dengan sebutan Yunzi. Yun Yun pada akhirnya bertanya dengan tergesa-gesa di manakah sosok itu. Menanggapi hal tersebut sosok yang sebelumnya berbicara kembali balik bertanya siapakah yang ditanyakan oleh kakak senior Yunzi. Apakah kakak Yunzi pada saat ini menanyakan mengenai guru? Mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut pada saat ini pikiran dari Yun Yun tiba-tiba kembali menjadi sedikit bingung. Yun Yun pada saat ini berpikir mungkinkah pengejaran yang sebelumnya dirinya alami adalah sebuah mimpi? Tetapi jika itu adalah mimpi mengapa Yun Yun pada saat ini benar-benar merasa sakit dan lemah di tubuhnya? Yun Yun yang pada saat ini tidak bisa mengingat apapun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya segera bertanya di manakah tempat ini. Salah seorang di antara mereka segera kembali berkata bahwa mereka pada saat ini berada di Bahtera Aliansi Dosian. Mereka akan pergi ke Papilun Surgawi ke-9 dari Aliansi Dosian. Yun Yun pada saat ini merasa bahwa nama ini benar-benar sangat asing dan bertanya apakah itu Paviliun Surgawi tingkat ke-9 Aliansi Dosian. Yun Yun pada saat ini mengerutkan kening karena ini adalah pertama kalinya dirinya mendengar nama tersebut di dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini melihat orang-orang di sekitar yang mengenalinya Yun Yun pada saat ini merasa sangat sedikit aneh. Mendengar Yun Yun yang menanyakan mengenai hal tersebut pada saat ini salah seorang lainnya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa senior Yunzi pada saat ini mengalami cedera yang sangat serius. Ingatannya pada saat ini benar-benar menghilang dan dirinya tampak benar-benar sedikit bingung. Situasi ini juga normal mengingat luka yang dialami oleh kakak senior Yunzi. Dirinya akan segera pulih setelah beristirahat dan prioritas utama mereka sekarang adalah kembali ke Aliansi Dosian. Mereka akan membutuhkan waktu 200 tahun dan waktu tersebut sangat cukup untuk senior Yunzi memulihkan diri. Yunzi pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa dalam waktu ini Yunzi bisa memulihkan diri sekaligus berlatih. Jika mengingat kejadian sebelumnya dan efeknya yang mengakibatkan Yunzi pada saat ini benar-benar terluka parah. Yunzi pada saat ini berpikir dirinya benar-benar harus menjadi kuat dengan cepat. Yunzi pada akhirnya segera bergumam bahwa dirinya pada saat ini harus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah gurunya pada saat ini berada di sini. Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata bahwa guru telah memerintahkan mereka untuk menjaga kakak senior Yunzi. Guru juga memerintahkan jika kakak senior Yunzi terbangun mereka harus membawa senior Yunzi menemui guru. Karena kakak senior Yunzi pada saat ini telah terbangun apakah kakak senior Yunzi ingin menemui guru pada saat ini juga? Yunzi pun memiliki kilatan di matanya dengan tekad yang sangat tinggi dan menganggukkan kepalanya. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membawa Yunzi menemui guru. Pada akhirnya mereka pun segera membawa Yunzi untuk bertemu dengan sang guru dan pada saat ini mereka sampai di sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu pada saat ini datang seorang pria tampan dengan wajah yang sangat terlihat hangat. Pria itu pun segera menyapa Yunzi sementara Yunzi pada saat ini langsung menatap ke arah sosok pria tersebut. Sementara itu dua sosok yang baru saja mengantarkan Yunzi pada saat ini menangkupkan tangan ke arah pria tersebut dan menyebutnya dengan sebutan Tuan. Pria itu pun segera melambaikan tangannya memerintahkan keduanya pada saat ini untuk segera pergi. Pada akhirnya pada saat ini hanya tersisa Yunzi dan pria tersebut di dalam ruangan ini. Pria tersebut pada saat ini memandang ke arah Yunzi dan tersenyum dan berkata sebaiknya Yunzi pada saat ini duduk terlebih dahulu. Dirinya tahu betul bahwa Yunzi pada saat ini merasa sangat bingung, tetapi yang perlu dirinya ingat pada saat ini sudahlah cukup bagi Yunzi. Dirinya pada saat ini akan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Mei Ling. Jika ada orang di sebelah Yunzi maka Yunzi bisa memanggilnya dengan panggilan Tuan. Tetapi jika tidak ada siapapun maka Yunzi bisa memanggilnya dengan panggilan nama yakni Mei Ling. Yun Yun pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang bernama Mei Ling ini.
Namun tidak lama setelah itu Yun Yun segera bertanya siapakah orang yang menyelamatkan Yun Yun. Mei Ling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa Yun Zi tahu betul siapakah yang menyelamatkannya. Yun Yun pun tertegun dan pada saat ini sosok Xiao Yan melintas di benaknya. Dirinya tanpa sadar segera bertanya benarkah itu adalah sosoknya. Sementara itu melihat Yun Yun yang pada saat ini bertanya sosok Mei Ling tampak bingung. Dirinya pun segera bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh Yun Zi. Yun Yun pun pada saat ini seketika tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling. Yun Yun pada akhirnya segera bertanya dengan sedikit ragu apakah dirinya tidak mengetahuinya. Mei Ling pun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata bahwa dirinya tidak tahu. Yun Yun pada akhirnya terdiam dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Pada saat ini tiba-tiba seorang tuan atau master benar-benar muncul dan Yun Yun tiba-tiba menjadi murid dari aliansi Dosian. Bahkan pada saat ini Yun Yun juga benar-benar tidak tahu siapakah orang yang menyelamatkan Yun Yun pada saat sebelumnya. Ekspresi Yun Yun pada akhirnya menjadi sangat dingin dan dirinya dengan tegas segera bertanya apakah si pria berbohong kepadanya. Menanggapi hal tersebut Mei Ling pun tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut berbicara kepada Yun Yun. Mei Ling berkata bahwa Yun Zi adalah murid yang dirinya ambil dari domain bunga. Namun di dalam perjalanan mereka benar-benar menemukan Yun Yun yang telah terluka parah. Tampaknya pada saat ini ingatan dari Yun Zi juga benar-benar telah hilang dan dirinya sedikit bingung. Mei Ling khawatir Yun Zi akan membutuhkan lebih banyak istirahat dan pemulihan agar ingatannya kembali. Mendengar hal tersebut Yun Yun pada saat ini masih berusaha memikirkan semuanya di dalam benaknya, tetapi Yun Yun tidak menemukan apapun dan Yun Yun pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini Yun Yun hanya bisa memikirkan bagaimana caranya Yun Yun meningkatkan kekuatannya. Sementara itu pada saat yang bersamaan di bagian terdalam dari pegunungan spiritual, sosok Xiao Yan pada saat ini sedang duduk bersila dan di hadapannya ada teratai api. Teratai ini menyinari sekeliling dengan cahaya terang dan Ji Ye pada saat ini sepertinya tampak penasaran ketika melihat hal ini. Ji Ye pada saat ini hanya bisa melihat bahwa teratai api ini telah terserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus melakukan penyerapan teratai api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Ji Ye juga bisa merasakan bahwa aura dari Xiao Yan pada saat ini terus-menerus meningkat pesat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa peningkatan ini benar-benar sangatlah lambat. Tetapi di mata Ji Ye pada saat ini hal tersebut benar-benar sungguh luar biasa karena Ji Ye tidak pernah melihat metode yang seperti ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Xiao Yan telah membuka lautan bintang yang sangat kecil di dalam dantiannya. Untuk menerobos dan menjadi dogat Xiao Yan benar-benar harus membuka lautan bintang yang besar. Namun pada saat ini Xiao Yan masih bekerja keras untuk menerobos ke puncak Dosian bintang 9. Tujuan Xiao Yan pada saat ini adalah bagaimana caranya Xiao Yan menembus puncak Dosian secepat mungkin. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa setelah serangkaian pertempuran sengit dalam upacara daftar emas, kekuatan Xiao Yan di tahap menengah Dosian bintang 9 telah distabilkan. Oleh karena itu dengan tambahan teratai api ini peningkatan kekuatan Xiao Yan akan mampu mendorong Xiao Yan untuk menerobos puncak Dosian bintang 9. Terlebih lagi Xiao Yan juga akan dapat mengembangkan teknik lanjutan dari jantung api putih. Pada akhirnya bersamaan dengan Xiao Yan yang melakukan pelatihan dekade demi dekade telah berlalu. Selama proses ini Xiao Yan juga pada saat ini telah sangat stabil. Xiao Yan juga pada saat ini telah menyerap 200 teratai api ke dalam tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas panjang dan pada saat yang sama aura di tubuh Xiao Yan juga meledak dan mencapai Dosian bintang 9 puncak. Xiao Yan pun perlahan berdiri dan Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki niat untuk terus berlatih dan melangkah lebih jauh. Hal itu dikarenakan Xiao Yan tahu betul di dalam kondisinya pada saat ini. Jika Xiao Yan ingin secara paksa menyerap teratai api dan menerobos ke tingkat dogat, hal tersebut justru akan menghambat peningkatan kekuatan Xiao Yan di masa depan.
Xiao Yan juga pada saat ini menyadari tampaknya akan membutuhkan banyak waktu bagi Xiao Yan untuk bisa menerobos ke tingkat Dogat. Sekarang yang paling penting yang harus dilakukan oleh Xiao Yan adalah menstabilkan kekuatannya di tahap puncak Dosian bintang 9 terlebih dahulu. Terlebih lagi jika Xiao Yan ingin menerobos ke tingkat Dogat, persyaratannya juga adalah membuka lautan bintang. Xiao Yan pada saat ini memiliki lautan bintang yang kecil di dantiannya. Selama proses pelatihan ini area lautan bintang di tubuh Xiao Yan juga telah semakin meluas. Sekarang ada hampir 100 bintang yang mengambang dengan tenang di dalam dantian lautan bintang Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin menerobos ke tingkat Dogat, Xiao Yan harus membuka lautan bintang tingkat kuning terendah. Batas minimumnya harus berisi hampir 1000 bintang agar berhasil. Tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus melampaui tingkatan tersebut karena itu akan menentukan kekuatan Xiao Yan ketika di tingkat Dogat. Melalui informasi yang sebelumnya disebutkan oleh Jie, Xiao Yan pada saat ini telah memahami semuanya. Jika Xiao Yan hanya bisa membuka lautan bintang tingkat kuning yang paling rendah, akan sulit untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi bagi Xiao Yan ketika Xiao Yan ingin menembus ke Dogat bintang 3 di masa depan. Oleh karena itu ketinggian lautan bintang di dalam tubuh merupakan faktor kunci yang dapat menentukan batas atas kekuatan Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pada saat ini bertekad untuk meningkatkan kekuatan dari lautan bintang setinggi mungkin. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memiliki ide untuk mulai memberikan perhatian khusus pada pembentukan dari lautan bintang ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera memikirkan hal lain yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan menerobos ke tingkat Dogat, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dan mulai memurnikan obat. Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan mendapatkan resep pada kontes 10.000 alam, ada resep yang bisa meningkatkan lautan bintang ini, namun obat ini benar-benar hanya bisa berperan sebagai pendukung tertentu dan semuanya benar-benar masih tergantung dengan bakat. Terlebih lagi obat ini juga memiliki tingkat kelima di tingkat suci, sementara Xiao Yan pada saat ini hanyalah seorang alkemis tingkat kedua tingkat suci. Oleh karena itu masih ada kesenjangan di antara hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini harus mengasah keterampilan alkemisnya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk memurnikan pil pengumpul jiwa dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan alkemisnya. Setelah membuat rencana ini pada akhirnya Xiao Yan meminta tolong kepada Jie untuk membeli banyak bahan obat. Xiao Yan menghabiskan 300.000 roh naga dari total 700.000 koin roh naga. Dengan jumlah tersebut Xiao Yan pada saat ini mendapatkan banyak bahan obat untuk dimurnikan. Pada akhirnya setelah semuanya dipersiapkan, Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera duduk bersila. Setelah sedikit memfokuskan pikirannya, pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak cincong segera mulai memurnikan pil pengumpul jiwa. Dalam proses pemurnian kali ini kemampuan Xiao Yan benar-benar telah meningkat dengan pesat. Xiao Yan dapat dengan mudah memurnikan banyak pil dalam waktu yang sangat singkat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak juga guntur yang melintas di atas pegunungan spiritual. Dengan kecepatan pemurnian Xiao Yan pada saat ini guntur benar-benar bertumpuk. Banyak guntur pada saat ini saling terjalin dan kekuatan dari guntur ini benar-benar sangat mengerikan. Hansen yang menjaga di sekeliling juga pada saat ini benar-benar terkejut merasakan guntur yang menggelegar di atas langit. Hansen pada saat ini melotot dan bisa merasakan kekuatan guntur ini sangat mengerikan. Jika semua guntur yang saling terjalin ini menghantam ke arah Xiao Yan, tentu saja hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan. Hansen pun pada saat ini bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Xiao Yan. Jie juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut melihat guntur yang terjalin di atas langit, tetapi Jie sebelumnya telah melihat Xiao Yan melakukan hal tersebut dan Jie pada saat ini hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat kepalanya dan menatap ke arah guntur yang bergemuruh. Guntur di awan pada saat ini benar-benar sangat besar dan kekuatan yang dipancarkan oleh guntur tersebut benar-benar sangat perkasa.
Guntur pada akhirnya benar-benar telah mencapai momentumnya dan pada saat ini segera mengeluarkan semua kemarahannya. Namun tidak lama setelah itu kilatan segera melesat ke atas Guntur dan kekuatan dari Guntur ini benar-benar ditahan. Baik Jiye dan Hansen pada saat ini benar-benar terkejut melihat Guntur yang seolah-olah tidak bisa melawan. Pada saat ini Guntur dengan cepat menyusut seolah-olah telah diserap ke dalam sebuah wadah. Jiye dan Hansen pada saat ini semakin terkejut setelah melihat bahwa sosok yang menahan Guntur ini adalah Xiao Feng. Mereka benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Xiao Feng yang berada di tingkat Douxian dirinya berani menerima Guntur yang sangat gokil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Feng. Pada akhirnya langit yang awalnya gelap berangsur-angsur menjadi kembali cerah dengan sosok Guntur yang pada saat ini benar-benar menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Feng pada akhirnya segera turun dari langit dengan sedikit sempoyongan. Hansen pun sedikit mendekat takut terjadi sesuatu yang salah kepada tuannya. Sementara itu begitu sampai di tanah Xiaoyan pada saat ini langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Hansen seketika menyadari bahwa Xiao Feng pada saat ini tampak baik-baik saja dan sepertinya dirinya ingin memurnikan kembali pil. Hansen pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dengan penuh kekaguman menatap ke arah Xiao Feng yang tidak kenal lelah. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah memurnikan 200 pil pengumpul jiwa. Setelah Xiaoyan beristirahat sejenak dan menstabilkan sosoknya pada akhirnya Xiaoyan kembali buka matanya. Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ekspresi serius dan Xiaoyan kembali terlarut ke dalam proses pemurnian. Kemampuan Xiaoyan juga pada saat ini kembali meningkat pesat dan Xiaoyan dapat dengan cepat memurnikan pil pengumpul jiwa. Xiaoyan terus-menerus memurnikan pil dan Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan harus berhadapan dengan pil lightning. Proses seperti sebelumnya kembali terjadi dan Xiaoyan pada saat ini tanpa rasa takut segera menghadapi pil lightning. Pada saat ini Hansen dan Jiye hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman dan mereka benar-benar tidak pernah melihat metode seperti ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng benar-benar akan menerima hantaman petir ini dengan tubuhnya sendiri. Dirinya benar-benar tidak menggunakan origin abadi untuk berhadapan dengan Guntur yang sangat kuat. Xiao Feng tampak benar-benar menikmati menerima hantaman dari pil lightning yang pada saat ini benar-benar sangat ganas. Pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas lega dan bersantai sambil minum-minum anggur merah menatap ke arah Xiaoyan yang berhadapan dengan pil lightning. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di surga ke-9 telah banyak sosok yang tidak familiar yang muncul. Tentu saja sosok-sosok ini muncul dengan tujuan tertentu setelah mendapat kabar mengenai Xiao Feng yang memiliki warisan yang mulia. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan tentu saja tujuan mereka adalah Xiao Feng penguasa dari surga ke-9. Pada akhirnya sosok-sosok ini segera bergegas mencari keberadaan Xiao Feng di seluruh penjuru dari surga ke-9 untuk menanyakan bagaimana cara menjinakkan Tobrut Pirang Tato Ubi Jalar.